Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisfana Latifah dengan NIM 12370101057. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan umat Islam dalam ilmu sains. Yang pertama itu ada perkembangan ilmu yang saling bergantian. Ada di bidang kedokteran. Ilmu kedokteran itu termasuk ilmu yang telah melesat perkembangannya. Kedokteran Islam bukan sekedar mendiagnosa, mengobati penyakit lalu selesai, bukan, tapi meliputi dasar-dasar metode eksperimen yang melibatkan pengaruhnya sedemikian tinggi dan menakjubkan pada seluruh sisi latihan praktik kedokteran. Sebagai pemeliharaan pengobatan atau menginginkan dan memberikan obat-obatan atau menjauhkan manusia dari pola hidup buruk dengan melaksanakan anjuran kedokteran. Salah satu tokohnya yang terkenal yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah orang pertama yang menemukan ilmu tentang parasit dan mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia kedokteran. Selanjutnya ada fisika. Ilmu pengetahuan alam dibangun oleh kaum muslimin pada permulaannya dari karya Yunani. Kaum muslimin berpegang oleh dulu kepada buku sebelumnya gitu. Seperti tentang semesta alam, karya Aristoteles yang dalam bukunya membicarakan tentang ilmu gerakan. Kemudian, para ilmuwan muslimin mengembangkan teori dan pemikiran dulu tentang fisika, lalu mengeluarkan dan perkembangan teori tersebut gitu, menuju perkembangan eksperimen ilmiah gitu. Nah, kalangan ilmuwan kaum muslimin yang terkenal di bidang ilmu fisika ini adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Selanjutnya juga di ilmu fisika ini ada hukum-hukum gerakan. Hukum gerakan mengandung suatu paling penting dalam teori peradaban kontemporer. Selama ini yang dikenal di kalangan masyarakat baik di barat maupun di timur bahwa teori-teori ini tuh sama Isaac Newton gitu. Ilmuwan Inggris Isaac Newton. Namun pemahaman itu ada sejak disebarkan karya bukunya yang berjudul Preternaturalis Principia Mathematica. Namun ternyata faktanya kalangan kaum muslimin yang mengadakan penelitian dan kajian yang terdapat dalam bidang tersebut, kita jadi tahu gitu, ternyata semua itu tuh yang mengemukakannya itu adalah orang-orang muslim gitu. Nah, kemudian ada hukum pertama tentang gerak benda yang dikemukakan oleh Ibnu Sina di dalam bukunya yaitu Al-Isyarat wa Tanbidah. Ada hukum kedua tentang gerak benda yang dikemukakan oleh Habatullah bin Maika Al-Baghdadi di dalam bukunya Al-Mukhtabar fi Al-Hikmah. Selanjutnya ada hukum ketiga tentang gerak benda yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam bukunya Al-Mabahis Al-Musyakif fi Ilmi wa Tabiat. Selanjutnya ada hukum daya tarik atau gravitasi. Nah, penemunya itu ada Al-Hamdani, menemukan revolusi ilmiah ini di atas bukunya Al-Jawharataini Al-Atqaini Al-Maita. Terus kita juga menemukan ada mata gitu. Pada awalnya masalah mata menurut bangsa Yunani meliputi dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama itu artinya masuk yaitu sesuatu semisal materi ke dalam dua kelopak mata. Yang kedua ada menghantar, artinya terjadinya pandangan mata itu ketika menghantar sinar dan kedua mata yang dikemukakan oleh materi yang dilihat. Pada waktu itu bangsa Yunani tenggelam dalam peradaban yang mengatakan bahwa mata bekerja sebagaimana dua pendapat di atas. Hal itu terus berlangsung sampai datanglah masa peradaban Islam. Kemudian ada arsitektur. Arsitektur adalah ilmu yang dikenal manusia sejak dulu karena memang adanya kebutuhan secara alami bentuk mengukur perkiraan baik jarak maupun bangunan.
ilmu arsitek juga masuk ke dunia Arab setelah penerjemahan yang dicapai di peradaban Yunani, khususnya buku Euclides, Usul Al-Handasah Donald R. Hill. Lalu mereka membagi ilmu arsitektur ke dalam dua bagian. Yang pertama ada nalar atau matematika, yang kedua ada seni atau sentuhan. Alkia adalah arsitek berupa teori-teori, sedangkan hisia yaitu prakteknya. Selanjutnya ada bidang geografi. Geografi merupakan ilmu yang lahir sebelum Islam. Tentang bulatnya bumi dinisbatkan kepada Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun. Dialah yang pertama kali melaksanakan percobaan analogi memisahkan bola bumi atau globe. Lalu di antara peta Islam yang ditulis oleh kaum muslimin dalam ilmu kelautan mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kemajuan suasana dunia barat. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Di ilmu astronomi ini tuh terdapat dalam Al-Quran yang begitu memperhatikan ilmu astronomi dan alam semesta untuk kebutuhan manusia dengan segala karunia-Nya. Di masa Abbasiyah diketahui yang terkenal dalam ilmu ini adalah anak-anak Musa bin Syakir. Musa bin Syakir adalah seorang ahli ilmu falak di masa Khalifah Al-Ma'mun. Selanjutnya anak-anak Musa bin Syakir bertempat di Baghdad menemukan ilmu hisab arud atau aritmatika. Kaum muslimin telah menggunakan almanak pertentangan untuk menghitung bintang-bintang langit. Salah satu paling penting dengan adanya teropong bintang. Selanjutnya ada ilmu kimia. Ilmu kimia berkembang dan dengan rumus-rumus dan dasar-dasar. Ilmuwan pertama yang menciptakan dasar-dasar ilmu besar ini adalah Jabir bin Hayyan. Ilmuwan ini dikenal di Eropa untuk beberapa abad dengan menggunakan nama Jabir. Secara umum, kaum muslimin telah menemukan dasar-dasar terpenting dalam ilmu kimia dan misterinya. Di antaranya adalah air perak, minyak zat, air emas, dan lain-lain sebagainya. Mereka juga telah menggunakan ilmu tersebut sebagai pengetahuan kedokteran dan menciptakan obat-obatan. Banyak temuan yang dijadikan sebagai bahan acuan dari menciptakan penciptaan baru sekarang kayak sabun, bahan peledak, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu apoteker. Kaum muslimin mengambil masa permulaan mereka di bidang ilmu apoteker karena dari bangsa Yunani gitu. Mereka menemukan dalam ilmu kitab Al-Maddah Tabiyah fi Khosyaisha wal Adwiyah Al-Mufrodah yang ditulis oleh Diocletian Al-Ainzaru dan diterjemahkan beberapa kali, yaitu 2 kali yang paling terkenalnya ya. Lalu Ar-Razi membagi obat-obatan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bahan-bahan bumi, bahan-bahan nabati atau tumbuhan, bahan-bahan hewani, dan obat-obat pecahan. Dalam hal cara penggunaan obat-obatan dan mencampurkannya, apoteker kaum muslimin menggunakan cara baru. Yang pertama ada taktir atau penyulingan. Yang kedua ada al-magma, yaitu mencampurkan air raksa dengan sumber-sumber bumi. Selanjutnya ada at-tasami, yaitu memindahkan bahan padat menjadi uap. Kemudian dari kondisi padat itu yang keduanya tidak sampai mencair gitu. Kemudian ada at-tabluri atau mengkristalkan. Selanjutnya ada ilmu geologi. Ilmu geologi menurut kaum muslimin berkaitan erat dengan banyak ilmu lain dalam perkembangannya. Ada gempa. Orang yang pertama kali menjelaskan ilmu dan sebab-sebab terjadinya gempa adalah ilmuwan kaum muslimin pada abad ke-4. Ikhwan Asy-Syafa menguatkan bahwa gempa terjadi karena gas yang membuat pergerakan, meninggikan derajat panas di perut bumi. Lalu keluarlah dari celah-celah bumi jika pada tempat tersebut longgar, merekalah dan retak gitu.
Kemudian keluarlah gas tersebut dan menenggelamkan tempatnya dan terdengar suara gelegar dan goncangan. Ada juga tambangan batu besar. Atar bin Muhammad Al-Hasib adalah orang pertama yang menulis buku tentang masalah bebatuan dengan bahasa Arab. Kitab ini berjudul Makna fi Al-Ahjar. Dalam buku ini dijelaskan berbagai jenis permata dan batu mulia dengan segala kekhasan masing-masing setiap batunya gitu. Selanjutnya ada laut pasang dan surut. Para ilmuwan muslim mengerti ilmu geologi, lautan, dan sungai. Karya mereka tentang geografi lebih banyak dari umat lainnya. Mereka mengkhususkan bab karya mereka tentang geografi yang mengulas nama-nama lautan dan letaknya di suatu negara. Selanjutnya ada topografi. Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan yang unggul dalam mengulas masalah ini. Ia menerangkan asal-muasal terbentuknya gurun di India. Gurun ini terjadi akibat pasang surut air laut gitu, yang menggenang dan mengendap sehingga menjadi gurun. Lalu ada meteorologi. Para ilmuwan muslim telah mengenal hal penting tentang ini gitu, yang disebut dengan ilmu al-atsar al-uluyah. Ilmu ini merupakan bidang pengetahuan cuaca dan seluk-beluknya, derajat panas, ketebalan, angin, awan, yang disebut dengan juga ketinggian udara. Selanjutnya ada penggalian atau eksplorasi bumi. Sebagian kaum muslimin mengemukakan ilmu penggalian ketika mereka membahas masalah bumi. Mereka juga mengemukakan alasan adanya perpindahan laut menuju tempat yang kering. Selanjutnya ada ilmu aljabar. Seorang ilmuwan besar Islam Al-Khwarizmi menciptakan dan meletakkan dasar bidang ilmu ini. Di antara pengaruh paling penting kaum muslimin adalah temuan di bidang aljabar. Mereka mengenal uraian nilai persamaan dari derajat kedua senada dengan metode yang digunakan sekarang dalam buku-buku aljabar. Lalu ada ilmu mekanika. Seperti ilmu hiburan dan sihir, maka muncullah dengan ilmu-ilmu tersebut yaitu al-hil atau tipuan. Tipuan yang dimaksud adalah berbagai cara yang digunakan dalam berbagai situasi sukar untuk mewujudkan tujuan, yakni mengoptimalkan kesungguhan dan kekuatan manusiawi dengan memperluas kekuatan mekanik serta manfaat dari kesungguhan luar biasa untuk menghasilkan puncak capaian manusia dan hewan. Alat pengganti badan yang dipergunakan dalam budak dan jasmani itu ada 3, yaitu Bani Musa bin Syakir, Badi Azaman Al-Jazari, Taqiyuddin Adam Suki. Itu ahli arsitek mekanik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.